juga. Luar biasa untuk tenaga yang baru. Iya, 1 bulan Pendapatannya 5 sampai 6. bayangkan kalau udah bertahun-tahun. Teman-teman yang ragu mau kuliah apa, ini udah jadi referensi. Jumpa lagi bersama kami, saya Doli Andika. Saya Ervan Saputra. Apa profesimu? Apa profesiku? Apapun itu kita akan bahas di sini. Pan, silakan. Baik, kali ini Pak, kita kedatangan narasumber. Basicnya seorang perkapalan nih Pak. Seru nih. Biasanya orang kapal nih bawanya berkoper pulangnya kan. Latar belakang pendidikannya orang perkapalan, tapi kerjanya apa nanti kita tanya Pak. Ya, mantap. Nah, udah ada bareng bersama kita. Frisco ya. Iya. Frisco, selamat malam. Selamat malam, Bang Irfan. Selamat malam, Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan sehat terus. Oke, Frisco, sebelum kita tanya dan kupas lebih jauh, mungkin Frisco bisa sampaikan dulu nih profesinya apa. Iya. Halo, perkenalkan saya Frisco. Saya seorang QC, Quality Control di suatu perusahaan swasta di Batam, di mana saya di bagian quality control, bagian reparasi kapal. Cocok dengan latar belakangnya ya. Iya, cocok. Udah berapa lama di sana, Frisco? Saya sudah 1 bulan di situ karena saat ini saya posisinya adalah seorang fresh graduate, tapi belum wisuda. Tapi udah fresh graduate belum wisuda, maksudnya gimana? Bisa ya? Jadi jazah yang dimasukkan? Jadi saya sudah yudisium yang sudah dinyatakan lulus. Saya belum wisuda, tapi saya sudah dapat pekerjaan. Pada dasarnya kan yudisium itulah yang melegalkan gelar Pak ya. Iya. Tapi baru 1 bulan ya di sana ya? Iya, baru 1 bulan. Memang pengalaman pertama kerja di sini atau sebelumnya udah pernah juga di? Iya. Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah magang di suatu perusahaan BUMN di Surabaya, di mana saya ikut program magang mahasiswa bersertifikat, di mana itu programnya itu kita magang selama 1 semester, tapi kita diberikan tanggung jawab yang sama dengan seorang karyawan. Jadi hitungannya dilatih ya, iya, seorang karyawan. Jadi kita sudah bertanggung jawab terhadap suatu proyek atau suatu pekerjaan gitu Pak. Jadi di situ saya di bagian engineering, departemen engineering, sama di perusahaan galangan kapal juga di Surabaya. Itu berapa lama di sana tuh? 1 semester Pak. 1 semester ya? Iya, 1 semester. Untuk engineering itu kolaborasinya dengan bidang akademik nyambung masuk. Sangat nyambung. Karena memang itu bidangnya ya. Iya, karena itu memang bidang saya. Jadi saya itu Kalau boleh tahu lulusan apa ya gitu ya? Saya ada kuliah saya itu adalah S1 Teknik Perkapalan di Surabaya. Surabaya ya. Iya. Boleh nyebutin universitas? Oh, boleh dong. Mana Boleh. tahu nanti ada yang teman-teman mau masuk di sana Pak ya. Iya. Jadi saya itu kuliah di Universitas Hang Tuah Surabaya. Hang Tuah. Ini salah satu yayasan angkatan laut gitu enggak sih? Iya, benar. Jadi Hang Tuah itu adalah universitas di bawah naungannya yayasan milik TNI Angkatan Laut. Jadi dulu awalnya sebelum masuk kuliah dari SMK kah atau dari SMA? Saya dari SMA. SMA bisa ya? SMA masuk bisa. Kapalan. Bisa. Syarat masuk jurusan itu harus IPA, IPS atau? Kalau dulu waktu saya masuk itu masih ada yang bisa dari IPS, tapi kayaknya sekarang sudah nggak bisa. Oh, harus linear ya? Iya, harus linear. Karena termasuk jurusan teknik ya? Iya, keluarga jurusan besar teknik ya. Oke, kita nggak bahas ke sana teman-teman, kita bahasnya lebih ke profesinya. Ya. Tapi teman-teman yang mau nanya nanti boleh. Ya? Boleh, silakan komentar di kolom komentar, silakan komen. Atau langsung nanti ditanya aja langsung IG-nya apa ya. Masih muda loh masnya ini. Ya, baru 1 bulan kerja ya. Masih 1 bulan kerja, hampir mau wisuda nih. Iya. Hampir atau udah mau wisuda? Udah wisuda, tinggal menunggu hari. Sudah. Jadi proses dulu awal bisa menjadi QC, apakah lihat lowongan di mana atau gimana awalnya gitu? Nah, jadi kebetulan pada saat saya kembali ke Batam setelah selesai yudisium, saya pulang, kemudian sebelum puasa begitu ya. Setelah puasa itu saya dapat kabar dari senior saya, itu langsung diminta CV-nya. Nah, kemudian kita langsung proses wawancara dengan HRD-nya, baru kita masuk. Kita cuma dikasih tahu nanti posisi kamu QC kamu mau apa enggak. Karena saya mikir ini udah kesempatan nih. Saya tolak nanti hilang. Kalau enggak
ya udah sih kita ambil aja. QC itu kepanjangan quality control ya. Quality control. Itu job desk sebenarnya ngapain? Apakah itu sebutan untuk nama bidang di perusahaan atau memang sebutan untuk teknis kita ngapain gitu? QC itu apa lebih ke mana gitu? Itu dua-duanya masuk. Dua-duanya Jadi masuk. memang sebutan untuk sebuah bidang QC juga. pekerjaan dan itu untuk apa yang kita lakukan. Berarti kalau QC lebih ke mana? Ke ngapain gitu? Kita akan memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu sesuai dengan standar dan kualitas. Itu boleh dibilang kalau mungkin masyarakatnya mungkin pengawasan gitu ya. Iya, Pengawas ya. kita pengawas. Kalau udah ngomong pengawas ya, pengawas kayaknya udah gaji udah diminta mau bergaji berapa gitu. Kayak gitu ya kalau ngomong gaji. Ini yang susah. Nanti kita bahas Nanti itu kita lagi. bahas. Iya. Oke, berarti QC lebih ke pengawas. Mungkin lebih detailnya job desk itu sebenarnya ngapain hari-hari di kantor gitu. Iya, jadi kita hari-hari kalau Ini di ngomongin kapal ya? Iya, kita Kapalnya ngomongin kapal apa yang dikontrol? kita lebih banyak adalah kapal-kapal yang berukuran kurang dari 100 meter karena memang fasilitasnya itu masih belum mampu untuk menampung kapal yang di atas 100 meter gitu ya. Jadi contoh seperti kapal kargo, tugboat, nah Supply gitu ya. ya bahkan kapal aluminium gitu. Itu yang membuat perusahaan. Itu yang membuat perusahaan Alurnya gimana dari nolnya lah gitu. Iya. Bisa sampai ke QC-nya kan harus ada mungkin perancangan dulu ya, desain iya. dulu, terus dibuat dulu kapalnya, baru sampai ke QC. Alurnya gimana dia? Oke. Jadi sebenarnya itu kalau dalam suatu perusahaan, apalagi di perusahaan saya itu ada dua bagian, ada dibagi dua gitu ya. Yang pertama itu ada bagian bangunan baru, yaitu membuat kapal yang dari nol. Oke. Nah, lalu kedua ada bagian reparasi. Jadi kasarannya adalah seperti bengkel. Oke. Docking gitu. Iya, Oh, docking. Kapal-kapal yang butuh reparasi ya ada juga. Iya, jadi karena kapal itu setiap tahun dia harus melaksanakan perawatan Iya, seperti betul. contohnya Berarti sama kayak motor juga Iya, ya? sama Ya. seperti Ada kendaraan kita. servisnya. Betul. Jadi kayak kita bayar pajak motor gitu kan ada tahunan, ada 5 tahunan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi setiap tahun mereka harus melakukan pengecekan bagian apa yang harus dicek. Nanti 5 tahun sekali dia harus naik ke dock karena harus mengecek lambung bagian bawah air gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang saya laksanakan ini adalah bagian reparasi, Pak. Oh, Oh, gitu. Berarti QC-nya enggak QC secara keseluruhan berarti ya? Iya. Ada QC tertentu ya? Iya, jadi ada sendiri yang QC untuk bangunan baru, Oh, ada juga yang reparasi. untuk reparasi. Saya adalah yang bagian reparasi. Reparasi. Jadi seandainya ada kapal masuk nih, mereka mengirimkan yang namanya daftar repair-nya atau repair list. Kami pengen merepair atau memperbaiki bagian lambung bawah air. Nanti ada bagian Dan maaf saya potong ya. Iya. Berarti ilmu itu didapatkan dulu waktu kuliah. Iya, waktu Nyambung kuliah. berarti. Ilmu apa? Iya. Bidang kelautan ya. Bidang perkapalan. Perkapalan. Kelautan. Perkapalan. Kalau kelautan nanti kita bahas fisik laut ya. Berarti berarti di prakteknya waktu kuliah betul-betul ya kapal yang Iya. nyatanya ya. Iya, jadi waktu kuliah itu kita diberikan waktu untuk magang. Iya, Waktu untuk magang. Jadi ada mata kuliah magang, cuma nanti pelaksanaannya itu pada saat di liburan semester gitu, Pak. Dan saya yakin pasti peminatnya banyak pasti ya untuk perkapalan nggak? Sebenarnya saya kurang tahu apakah yang peminatnya itu banyak atau enggak, itu bagaimana untuk bidang perkapalan ya. Cuman harapan saya itu bahwa anak-anak muda di Indonesia ya teman-teman nanti itu lebih terbuka wawasannya tentang dunia maritim gitu. Karena saya mikirnya gini, banyak juga teman-teman saya yang di kapal. Saya tahu nih kapal, Iya. kalau udah kapal udah pasti kalau udah pulang sekali 6 bulan, Oh, ya gitu ya. Lebih- Pemikiran kita kan Lebih kena kodanya. masyarakat kita kan seperti itu kebanyakan. Jadi kalau udah belayar, padahal kita nggak tahu nih di kapal sendiri rupanya ada QC bidang reparasi. Iya. Nah, tapi kalau mungkin bayangan Bapak itu soal yang orang kapal ya, mungkin adalah pengawak kapalnya. Awak kapal. Awak kapalnya. Jadi itu beda loh Pak kalau sama saya. Kita contoh S1 perkapalan dengan nanti hasil nanti outputnya itu menjadi apa. Nah, terus yang awak kapal ini Pelayaran ya. ya pelayaran itu
dia asalnya dari mana. Jadi kalau yang kami ini ada teknik perkapalan itu lebih menjurus kepada bagaimana kita mewujudkan permintaan seseorang untuk membuat kapal. Dan itu bisa datang dari Dari pemerintah kah atau swasta kah dari atau siapapun. umum? Siapapun Dari ya? semua. Dari ya? siapapun. Semua. Jadi kalau pemerintah kita mau bikin kapal perang gitu, kan pasti ada tender. Gitu. Nah, nanti ini banyak tuh perusahaan-perusahaan ngajuin, dia desainnya gini, harganya segini, dalam waktu segini gitu. Dan itu di Indonesia banyak. Ya itu banyak. Nah nanti baru nanti mulailah ada proses perancangan, baru proses Kalau menang tendernya, kalau menang tender, baru mulai untuk semuanya ya. iya. Oke, kita balik lagi nih Pak. Isi lagi. Kuisi lagi. Isi lagi. Tadi tuh ada yang menarik. Ternyata dia ini masuk ke sana, masuk ke jadi kuisi ini melalui jalur relasi juga Pak. Oh gitu Ah, ya. Berarti ini kan memang dipantau oleh kakak-kakak tingkatnya yang udah selesai dulu. Ada hubungan dengan Iya, adik-adiknya betul, karena kan betul. dia dibantu disalurkan sama Iya, kakak-kakaknya berarti berarti. senior itu juga nggak lepas tangan gitu aja Iya. terhadap juniornya ya. Betul Dan, itu, Pak. dan mungkin dilihat juga mungkin ini berprestasi atau apalah gitu sehingga bisa ditawarkan ke risikonya langsung. Dan itu nggak jalur buka lowongan berarti ya waktu awal. Jadi ceritanya tuh sedikit apa ya? Sedikit membahagiakan untuk saya, iya juga. Sedikit sedih ke senior saya itu ya juga gitu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah senior saya ini dia tuh akan pulang ke kampungnya di wilayah timur sana, timur Indonesia. Karena ada salah satu saudaranya meninggal. Nah, karena perjalanan ke sana itu nggak cukup waktu 1 minggu. Sebutlah nama provinsinya adalah NTT gitu. Nah, karena waktu ke sana itu nggak cukup 1 minggu, dia izin ke manajer, ternyata nggak dibolehin, nggak bisa, harus resign. Jadi makanya dia Ngambil keputusan diminta pulang ya. Akhirnya resign. pulang. Dia resign, tapi diminta harus Mencari ganti. menyediakan pengganti. Oh. Dan dihubungilah Fisco. Iya. Berarti ada suka dukanya ya Pak ya. Berarti itu Iya. juga salah satu keuntungan relasi, tapi Iya. pengalamannya cukup menyedihkan juga. Ada yang berkorban. Iya, betul Dia sekali. berkorban. Jadi ada salah satu yang nggak enak itu. Luar biasa sekali nih memang. Ceritanya agak terharu saya teman. Tapi ini si statusnya ini kontra atau gimana? Ya kontrak, cuman kita seperti uji coba dulu. Ya seperti biasanya Training kita gitu ya? Training Berarti gitu ya. ini bos 1 bulan lah ya tadi ya. Iya 1 bulan. Trainingnya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Habis itu lanjut kontrak atau gimana? Nah itu nanti ada keputusan dari perusahaan. Oh, biasanya Apa- lanjut iya, ya. Apakah dilanjutkan apa enggak? Nah itu Oh. tergantung perusahaannya. Tapi tadi bergerak perusahaan di bidang BUMN ya? Eh, swasta ya? Itu kalau sekarang swasta. Kalau yang BUMN waktu magang. Oh dulu. Nah, iya. Perusahaan swasta ya. Nah, misalnya untuk masyarakat umum nih, teman-teman yang tamat perkapalan entah Iya. dimanapun menamatkan S1-nya, terus ada nggak sih setiap tahun buka lowongan di bidang itu gitu? Kalau menurut saya untuk industri perkapalan itu biasanya ada aja kalau untuk membuka lowongan, apalagi khususnya di Kota Batam ini. Kota Batam ini menurut kami di bidang perkapalan itu adalah wilayah di mana galangan kapal itu lebih banyak, terbanyak di Indonesia Iya. daripada di wilayah lain. Entah itu di Surabaya, entah di Jakarta, Semarang, lebih banyak di Batam ya. Iya. Jadi peluangnya lebih besar ya. Peluangnya lebih besar. Jadi setiap tahun itu insya Allah Dan minimal memang S1 ya perkapalan. iya. Ada nggak sih QC yang mungkin dari SMA? Wah itu saya kurang tahu. Biasanya sih rata-rata itu dari D3 perkapalan atau enggak dari S1 perkapalan. Nah, ini seru juga Karena, nih. iya, karena memang itu mereka mencari yang memang basicnya itu dari perkapalan. Kira-kira teman-teman di luar sana ketika mau menjadi visi lah katakan ya, apa sih yang harus dimiliki dia? Yang dimiliki adalah penguasaan ilmu khususnya waktu kuliah, yaitu tentang pertama seperti reparasi kapal, habis itu teknik pembuatan kapal, itu proses dari pembuatan kapal itu sendiri lah, termasuk Materialnya iya. butuh. Kalau untuk material Bidang beda bidang atau? Beda bidang. Oh beda bidang. beda bidang, cuman kita memang diajarkan untuk bagaimana kita mengecek apakah
material itu sesuai apa enggak dengan standar yang diberikan oleh BKI, atau kalau di Indonesia itu BKI namanya, Biro Klasifikasi Indonesia. Oh, itu yang mengawasi atau? Iya, dia adalah mandatory Mandatory. atau kepanjangan tangan dari peraturannya pemerintah Indonesia untuk mengawasi pembangunan kapal di Indonesia. Jadi ada standar. Tidak sembarangan Pak ya. Iya. Memang udah diawasi oleh pemerintah itu sendiri. Ini kayaknya panjang nih Pan, karena kapal itu cukup besar ya, Iya. dan kita bahas kapal. Repot nggak kira-kira kalau reparasi? Apakah dengan tim atau gimana gitu? Iya, jadi kalau reparasi kapal kita bersama tim. Tapi kalau untuk QC itu kadang itu solo rank. Maksudnya? Solo Sendiri ya? Iya. Berarti misalnya tadi kapalnya kurang dari 100, Iya, kurang dari 100 meter panjangnya. ini lumayan juga kalau 50 meter aja kita cek. Tapi mereka udah ngasih tahu ya apa Iya, yang mau di. mereka sudah ada. Oh gitu. Udah ada datanya. Berarti nggak nyari kesalahan apa lagi gitu ya. Iya. Tinggal kita to the point apa keluar Iya. mereka itu apa itu. Tapi tetap saja di saat mereka sudah mengeluarkan repair list, kita sudah terima repair list itu dari manajer kita harus ngecek lagi, survei lagi Oh, ini lebih ke bangunan fisiknya ya? ke fisik. Oh, fisik ya. Apakah QC tadi itu hanya mengecek bagian yang tadi aja atau juga langsung teknis yang mengganti atau melakukan reparasi tersebut gitu? Apakah contoh gini, saya nggak tahu bagian-bagian kapal, apa contoh yang rusak di kapal? Ya, jadi kalau kapal itu rata-rata ya, Bocor aja kali ya? ya Lambung bocor tadi. ada kebocoran. Nah, kalau kebocoran itu pastinya biasanya kapal itu akan terlihat bocor ketika kapal itu kita naikkan ke darat. Oke, pertanyaan gini, Atau dia masih di air habis itu keluar airnya. kita nggak bahas ciri-ciri kapal bocornya. Hmm. QC sendiri sejauh mana terhadap yang bocor tadi? Apakah setelah dilakukan pengawasan, terus dianalisa, dapat kesimpulan, apakah QC juga yang menambal yang bocor Oh, tadi gitu? tidak. Nah, Jadi- itu. Jadi kita sudah menemukan nih ada yang bocor. Jadi kita minta sama manpower atau supervisor, kalau di perusahaan itu ada subcon. Subcon yang mengerjakan bagian steelwork atau pengerjaan baja gitu ya. Jadi kita lihat, oh ini kebocorannya kayak gini nih, atau dia perlu diapakan. Kita yang menentukan bagaimana ini caranya untuk diperbaiki. Misalnya dilas, Misalnya berarti dilas. butuh orang welding. Ya, Nah, berarti kaitannya seperti itu ya? iya. Jadi kita menentukan caranya, kita berkoordinasi dengan yang mengerjakan, dan kita yang mengawasi Berarti kalau dari segi struktur Van, QC lumayan di tengah ya? di tengah. Boleh memimpin ya? Oh, Ada iya. pekerjanya kan gitu, berarti udah lumayan ini kalau bicara QC ya? Jadi kita ke atas iya, kita ke bawah iya. Iya betul. Kita merangkul teman-teman yang manpower yang mengerjakan di Dan bawah. di perusahaan warna helm menentukan ya. Kalau QC apa? Ada nggak seperti itu gitu? Putih, Putih ya. Putih. QC itu rata-rata putih. rata-rata putih. Ada nggak QC Pengawas yang lapangan kalau putih ya. Oh. Ada nggak QC ini yang bukan bergerak di bidang kapal perusahaan? Ada juga nama bidangnya QC ada nggak? Ah, saya rasa semua perusahaan di Ada bidang QC-nya. industri ada. Atau Oh. di perusahaan apapun Berarti pasti ada. secara Quality QC control. itu adalah bidang ya, Iya. atau jabatan lah, jabatannya QC. Dan termasuk apa yang dia lakukan di situ namanya QC. Quality control. Dia mengontrol kualitas sesuatu atau produk. Sangat rawan ini Pak. Iya. Berarti produk itu sebelum dipasarkan Iya. sudah di ACC QC. Anggap lagi nih, ini seru sekali nih. Saya punya kapal Iya. yang akan saya jual contohnya. Nah, Nah, oke. itu bisa banyak permainan pasti. Contohnya gini Pak, saya punya kapal, saya buat kapal dan direparasi. Iya. Setelah waktu yang sekian lama, saya harus jual nih misalnya, tapi masih ada retakan atau apa misalnya gitu ya. Nah, tolong dong di analisanya dibuat benar aja semua. Ada nggak kemungkinan seperti itu gitu? Ada. Pasti ada dong, Di gitu ya. Indonesia ini. kita bicara fakta ya. Dan itu perginya ke QC. Perginya itu gini. Terkadang itu ini adalah Bapak adalah sebagai owner. Pemilik- Saya mau pemilik dilancarkan aja kapal. Mas, tolong Mas dilancarkan aja nih. Konsumen saya udah ada banyak nih nunggu kapal ini ada retak-retak sedikit buat ACC aja deh gitu. Nah, jadi ada tuh gini. Karena mereka pengawasan kan. Kita pengawas. Dilancarkan aja gitu. Kita pengawas. Tapi kadang-kadang pembicaraan seperti itu udah di level atas. Oh, gitu. Sudah berada di level atas. Atau kalau yang saya temuin dulu waktu di Jawa, sebutlah Surabaya, Tapi ada oknum seperti itu ada ya? ada. Dia adalah seorang owner surveyor atau dia
bahasa kita itu adalah matanya yang punya kapal, Oke. yang bagian mengawasi kapal. Nah itu mereka bermainnya di atas iya juga, terus di bagian bawah juga. Di bagian bawahnya itu ada yang namanya perusahaan ketiga, di mana dia tugasnya untuk mengecek katakanlah adalah ketebalan plat. Iya betul. Nah jadi mas tolong hasilnya gak dibagusin. Nah, itu sebuah dilema ya bagi teman-teman yang melaksanakan pengecekan itu. Berarti posisi yang enak ini Pak. Dari segi keuangan udah sejahtera sekali sepertinya kan gitu. Sepertinya demikian. Iya. Terus hari-hari berarti di kantor ya, kebanyakan di kantor, terus nunggu kapal yang masuk berarti ya, reparasi. Kalau saya lebih banyak di lapangan. Lapangan. Iya. Ada aja tiap hari gitu ya. Ada. Jadi hari ini kita harus memastikan hari ini tuh ada progres apa, ada problem apa, lalu bagaimana kita problem solving. Tapi dari alurnya tadi kan dari atas dulu ya, atas baru sampai ke QC gitu. Tapi itu untuk pekerjaan awal Pak. Pada saat pekerjaan itu sudah bergulir, sudah berjalan, kita yang mengontrol. Nah gini, perusahaannya Frisco sekarang, Frisco bagian QC, dalam sebulan berapa kapal sih yang datang untuk reparasi gitu? Atau satu kapal aja diselesaikan dulu, baru terima berikutnya, atau udah ada antrean gitu, atau gimana gitu? Kalau biasanya itu sudah ada antrean, cuman kan karena perusahaan itu memiliki fasilitas yang terbatas. Fasilitas terbatas, contoh kayak area kayak fasilitas untuk ngangkat kapal ke darat. Nah, itu bergantung sekali itu. Dan itu butuh berapa lama untuk reparasi misalnya? Tergantung. Yang Tergantung paling kerusakan. lama, yang Tergantung paling kapal. lama dan paling cepat pernah ngapain gitu? Risiko yang sering alami gitu. Yang paling lama itu adalah kalau si pemilik kapal itu mempunyai permintaan yang banyak. Contoh itu kayak oke, ini kayaknya rusak nih bangunan atasnya. Kalau kapal itu ini kapal panjang gitu ya. Nanti di atasnya tuh ada kayak bangunan. Nah, itu kayaknya terus dia menurut si owner ini kayaknya bangunannya udah rusak nih. Ganti semua. Artinya kita harus ini bangunan atasnya kita buang, Rancang lagi berarti ya. kita rancang lagi, baru kita produksi lagi gitu. Dan itu ada tim dari atas, desainernya, baru sampai ke QC-nya, baru mungkin weldingnya dan catnya, semuanya pennya gitu ya. Tapi mas gini mas, tantangan mas ini dalam kuis ini sendiri apa sih selain panas ya? Iya. Tantangannya mas. Tantangannya adalah pertama kita itu berhubungan dengan banyak orang. Banyak orang, banyak bagian. Jadi karena di situ semua pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan itu adalah kita yang mengontrol, kita yang mengawasi. Artinya akan ada banyak support yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak koordinasi. Berarti lumayan ribet juga ya? Iya. Apalagi mungkin bidang-bidang tersebut yang mohon maaf mungkin bisa jadi dia lebih senioritas, mungkin lebih, ada nggak seperti itu? Oh ada. Oh siapa kok udah baru ada kan seperti Ada. itu? Jadi kita nggak menampik kemungkinan itu. Jadi karena dia namanya sifat manusia juga. Iya, ya. betul. Iya Pak ya. Itu tantangan sendiri ya. Itu tantangan tersendiri. Kita bagaimana menempa mental kita. Wah itu yang kayak dulu saya awal-awal masuk itu kayak bisa nggak ya? Tapi jumlah QC di perusahaan yang sekarang Frisco jalani sendiri atau? Kalau untuk reparasi saya habis itu langsung ke manajer saya Berarti memang sendiri berarti ya? sendiri. Berarti itu bisa memimpin beberapa subkon. Iya, jadi kita berkoordinasi Ya, dengan beberapa. beberapa subkon. Kalau yang memimpin saya rasa itu adalah manajer saya. Memimpin keseluruhan ya. Iya. Tapi yang lebih kontak langsung ke bawahnya Adalah saya. enggak ya, maksudnya itu berapa jumlah misalnya. Kalau dijumlahkan misalnya bagian welding satu ini satu, Iya. ada berapa orang yang Frisco pimpin deh gitu. Kalau untuk subkon Yang ada sekarang gitu. subkon itu biasanya ada 10 orang kan powernya. Jadi kan lumayan. 10 terus Fresh graduate ya, sebulan kerja untuk mimpin 10 orang dan jabatannya nggak tanggung, langsung pengawasan kapal lagi Bang. Ini pengalaman luar biasa ya. Iya. Dan Kalau gitu kita bongkar deh, berapa sih income-nya ini? Yang ditawarkan perusahaan itu sehingga dia berani ngambil ini Pak?
Atau gini, sebelum kesana Pak, sedikit lagi jenjang karirnya. Iya, kalau jenjang karir kalau di perusahaan saya ada. Jadi memang dia nanti akan, kalau saya rasa sih tergantung waktu dan pengalaman dia di situ. Kayak gitu. Jadi ada jenjang karirnya karena kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan senior-senior gitu, memang ada jenjang karir gitu. Jadi nggak stagnan di situ, di posisi itu aja gitu. Jenjang karir udah pasti ya. Kayaknya kita butuh sesi 2 Pak untuk bahas lebih dalam lagi. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Pasti. Karena ini menarik ya, Pak. Menarik sekali dan kata tanggung masih muda ya. Nah, itu tadi wajib di sini harus bongkar ATM, bukan bongkar ATM. Minimal untuk motivasi teman-teman ya. Kasihlah range-nya. Karena masih banyak teman-teman yang di rumah yang ya jurusan perkapalan mungkin masih belum dapat kerja. Ya, Jadi, itu. untuk memancing mereka, ayo gajinya sekian loh, ranknya sekian loh, nah, bonusnya sekian loh gitu. Total per bulannya lah, ya Pak ya. Kita langsung to the point aja. Berapa sih seorang QC di perusahaan yang sekarang itu perkapalan di bagian pengawasan, lebih tepatnya QC reparasi ya tadi ya. QC Ranknya aja. ya, range-nya adalah 5 hingga 6 karena kalau saya rasa sih fresh graduate atau berpengalaman itu sangat berpengaruh. Dan itu tidak menutup kemungkinan ada jenjang karir ya? Iya. Jenjang karir dan kenaikan gaji tentu ada juga. Luar biasa untuk tenaga yang baru. Iya, 1 bulan. 1 bulan pendapatannya 5 sampai 6. Bayangkan kalau udah bertahun-tahun. Teman-teman yang ragu mau kuliah apa, ini udah jadi referensi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sekali obrolan kita kali ini ya, sangat memotivasi mudah-mudahan. Dan silakan komen di bawah apabila ada masukan atau request mau bahas profesi apa lagi ke depannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pan, silakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita guru.